Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Well students, good morning. How are you today? Welcome to our English class with me, our English teacher Mr. Arif. Oke, ini adalah pertemuan kita yang kedua di dalam program pembelajaran Bahasa Inggris kelas 12 sistem daring. Dan pada kesempatan kali ini, di sini kita masih membahas tentang materi ungkapan offering service or help atau ungkapan menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain bagian kedua. Oke, kita ulangi sedikit tentang pengertian dari materi atau pengertian dari ungkapan offering service or help. Offering service or help is an expression which is used by someone when he or she wants to help others to do something. Jadi offering service or help adalah sebuah ungkapan yang biasanya digunakan oleh seseorang ketika dia ingin membantu orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi tujuan dari hal ini adalah untuk membantu seseorang yang sedang mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan. Dan selain itu, menawarkan bantuan juga dilakukan untuk menunjukkan kepedulian seseorang kepada orang lain. Oke, the next berikutnya kami bawakan tentang contoh ya, ungkapan yang biasa dipakai di dalam menawarkan jasa atau bantuan. Di antaranya adalah seperti ungkapan May I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Kemudian What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Kemudian Can I help you? Dapatkah saya membantu Anda? Do you need help? Apakah Anda memerlukan bantuan? Would you like some help? Apakah Anda ingin beberapa bantuan? Let me help you please. Izinkan saya membantu Anda. Could I assist you in some way? Dapatkah saya membantu Anda di dalam beberapa hal? May I offer you assistance? Bolehkah saya menawarkan Anda bantuan? Nah, ini ya contoh beberapa ungkapan tentang menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Oke, sekarang the next berikutnya kita masuk ke contoh dari teks bacaan yang mengandung ungkapan menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Di sini saya akan bawakan dua teks ya. Dan sekarang kita baca dulu teks yang pertama. Antum simak. Hello, my name is Muhammad Yamin. Halo, nama saya adalah Muhammad Yamin. Last night I was at food stall. Tadi malam saya berada di sebuah food stall atau toko makanan atau warung makan. I waited for my turn in long queue. Saya menunggu giliran saya dalam antrian yang panjang. There were many customers who wanted to order a special food called ramen. Di sana ada banyak pembeli yang ingin memesan sebuah makanan spesial yang bernama ramen. It is a kind of Korean food. Dan makanan ramen itu merupakan jenis makanan khas Korea. There were also some food assistants who serve us friendly and warmly. Di sana pun juga ada beberapa para pelayan toko yang sedang melayani kita dengan ramah dan hangat. At that time, pada waktu itu,
I was in my turn. Tibalah giliran saya. It was nice to have my turn after waiting for a while. Dan hal itu sungguh sangat menyenangkan, ya, to have my turn, mendapatkan giliran saya setelah menunggu beberapa saat. The next paragraph yang kedua. There was a food assistant asked me. Ada seorang pelayan yang bertanya kepada saya, "What kinds of ramen do you want, boy?" Ramen jenis apa yang Anda inginkan, nak? May I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Then I answer him. Kemudian saya menjawabnya, "Of course. I want 3 bowls of spicy ramen." Tentu saja, saya menginginkan 3 mangkok ramen rasa pedas. I want to check them out. Dan saya menginginkan agar ramen itu dibungkus. The food assistant replied, "Alright, boy. I will prepare them as soon as possible. Please waiting for the inside." Kemudian pelayan makanan itu menjawab, "Alright, boy. Baiklah, nak. Saya akan mempersiapkannya makanan tersebut secepat mungkin, sesegera mungkin. Please waiting for the inside." Silahkan menunggu di dalam. The next paragraph yang ketiga. I really like to visit the food stall because I can get a good service from the assistants. Saya benar-benar menyukai untuk berkunjung di kedai makanan itu karena saya mendapatkan pelayanan yang bagus dari asisten-asistennya, dari pelayan-pelayannya. That's about my experience. Ini adalah tentang pengalaman saya. Oke, itu ya. Tadi barusan kita sudah membaca tentang teks 1, yang mana di dalam teks tersebut ya terkandung ungkapan yang mengandung menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Di situ dijelaskan bahwasanya adalah seorang pelayan toko atau pelayan kedai makanan. Dia memberikan pelayanan yang spesial kepada para customersnya, ya, yakni dengan memberikan pelayanan yang sangat bagus sekali dengan mengatakan, "May I help you?" Ya, bolehkah saya membantu Anda? Kemudian bocah yang anak muda yang sedang membeli makanan itu, dia mengatakan, "Of course, I want 3 bowls of spicy ramen." Tentu saja saya ingin memesan 3 mangkok ramen rasa pedas. And I want to check them out. Dan saya ingin agar makanan itu dibungkus. Oke, itu ya. Itu sekilas dari kandungan yang ada dalam teks pertama. Oke, the next kita berlanjut ke teks yang kedua. Ya. Oke, sekarang kita baca, antum simak ya. Saya akan baca teksnya. Hi, my name is Fatimah Az-Zahra. I'm in a traditional market now. Hai, nama saya adalah Fatimah Az-Zahra dan sekarang saya berada di sebuah pasar tradisional. There are some kinds of stalls that I can find here, such as fruit stall, greengrocer stall, fishmonger stall, and another stalls. Di pasar tersebut ada beraneka jenis ruko atau beraneka jenis ruko yang ada di pasar ya, yang saya bisa temukan di sini. Such as seperti fruit stall, ruko-ruko yang menjual buah-buahan, greengrocer stall, ruko yang menjual sayur-mayur, fishmonger stall, ruko yang menjual beraneka macam ikan, jenis ikan, yakni tentunya ikan segar, and another stalls, dan ruko-ruko yang lain. I want to buy some fruits. Saya ingin membeli beberapa buah-buahan. So I choose to visit to a fruit stall.
sehingga saya memilih untuk berkunjung ke ruko buah-buahan. The next, paragraf yang kedua. When I reached the fruit stall, there is the fruit seller who serves some customers very friendly. Ketika saya sampai atau sudah berada di ruko buah itu, ya, di sana ada seorang penjual buah yang sedang melayani beberapa customersnya dengan sangat ramah. She also offers some fruits from the low price till the highest price. Dia juga menawarkan beberapa buah-buahan dari harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi. The fruits are divided some categories. Dan ternyata buah-buahan tersebut sudah dikelompokkan atau dibagi menjadi beberapa kategori-kategori buah-buahan. It's very amazing to know about it. Dan hal itu sangat mengherankan untuk mengetahui hal itu. Not too long, there is my turn to order some organic fruits. Dan tidak terlalu lama, ya, tibalah giliran saya untuk memesan beberapa buah-buahan organik. The fruit seller serves me well. Dan pedagang buah itu melayani saya dengan baik. She says, "May I help you, miss?" Dia mengatakan, "May I help you, miss?" Bolehkah saya membantu Anda, Nona? I answer her. Kemudian saya menjawab, "Yes, ma'am." Ya, Bu, boleh. May I get 2 kilograms of apples? Bolehkah saya ambilkan atau ditimbangkan 2 kilogram buah apel? She says, penjual buah tersebut mengatakan, "Of course, miss." Tentu saja, Nona. After I wait for a while, setelah saya menunggu sebentar, she has finished to put my apples in a plastic bag. Dia ternyata telah selesai menaruh apel-apelnya di dalam sebuah kantong plastik. Then the fruit seller asked me, "Is there anything else, miss?" Kemudian pedagang buah itu bertanya pada saya, "Is there anything else, miss?" Apakah ada sesuatu yang lain, Nona? I answer, "Yes, ma'am." Ya, ada, Bu. I want 5 kilograms of mangoes. Ya, ada. Saya menginginkan untuk ditimbang lagi 5 kilo buah mangga. Then she takes the mangoes to me. Kemudian penjual itu mengambil mangga-mangga itu untuk saya. But when she is taking the mangoes, namun ketika dia sedang mengambil mangga-mangga itu, she remembers that there is someone who had ordered some kilograms of mangoes. Ya, jadi dia tatkala sedang mengambil mangga-mangga itu untuk ditimbang, dia teringat bahwa ternyata ada seseorang yang telah memesan beberapa kilo buah mangga. But she hasn't served him because the man goes to buy other things in the market. Namun dia belum melayani pelanggan orang tadi, ya. Jadi dia belum mengambilkan mangga-mangga itu untuk ditimbang karena ternyata laki-laki yang memesan buah tadi itu sedang pergi membeli barang-barang yang lain di pasar itu, sehingga ternyata si penjual buah tersebut lupa untuk menimbangnya, sehingga dia baru ingat tatkala si Fatima ini memesan buah mangga, ya. But she has left some money. Kemudian dia ternyata lelaki itu juga telah meninggalkan beberapa uangnya, ya. The fruit seller says to me that the mangoes are sold out, ya, and says sorry to me. Ternyata pedagang buah itu mengatakan pada saya bahwa ternyata mangga-mangganya sudah habis, sudah laku terjual, dan dia meminta maaf kepada saya. I know about it and I think to buy a kilogram of grapes. Saya mengetahui hal itu dan saya mengganti untuk membeli 1 kilogram buah apel.
Oke, kemudian kita baca yang paragraf ketiga. When the fruit seller is talking me the grapes, she says to me, "Do you like avocado or orange?" Ya, ketika penjual buah itu sedang mengambilkan saya buah anggur, dia mengatakan pada saya, "Do you like avocado or orange?" Apakah Anda suka buah apokat atau buah jeruk? I answer her, kemudian saya menjawabnya, I like avocado. I like avocado, ma'am. Saya suka buah alpukat, ma'am. Itu kata si Fatimah. After she finished to put my grapes in a plastic, ya, the seller says to me that she wants to give me some avocados because she gets more profit today. Ya, setelah dia menyelesaikan menaruh anggur-anggur saya di dalam plastik, kemudian pedagang buah tersebut mengatakan pada saya bahwa dia ingin memberikan saya beberapa alpukat-alpukatnya. Dikarenakan apa? Dia pada hari ini telah mendapatkan untung yang lebih, ya. So she shares some fruits for free to her customers. Sehingga dia bisa membagikan beberapa buah-buahnya ini secara gratis kepada para customersnya. After that, setelah itu, she takes a plastic and puts some avocados in it and give it to me. Dan setelah itu dia mengambil sebuah plastik dan menaruh beberapa alpukat tersebut ke dalamnya dan memberikannya kepada saya. I really like to get the free thing. Saya benar-benar menyukai mendapatkan barang gratis. Lastly, akhirnya I pay my apples and grapes and say thanks to her. Akhirnya saya membayar pesanan buah apel saya dan juga buah anggur saya, dan saya pun juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. I hope she gets more profit every day, so she will always share some fruits to her customers. Dan saya berharap dia nanti bisa mendapatkan untung yang banyak setiap hari, sehingga dia nanti bisa selalu memberikan atau berbagi beberapa buah-buahannya kepada para pelanggannya yang lain. Oke, ini ya sekilas dari contoh ungkapan menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain yang diaplikasikan di dalam sebuah teks bacaan. Oke, nanti setelah ini silakan antum nanti kerjakan soal post testnya, ya. Nanti di situ ada bacaan seperti ini. Nanti antum, insya Allah kalau antum memperhatikan, antum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya di soal post test yang telah saya kirimkan lewat link Google Form. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum.